Musim kemarau panjang tahun itu membuatku memutuskan untuk mencari nafkah di tempat yang lebih terpencil. Sungai Cikahuripan, begitulah namanya, terkenal dengan ikannya yang melimpah ruah meskipun letaknya jauh dari keramaian dan aksesnya cukup sulit. Aku seorang diri, berbekal tekad dan sedikit pengalaman memancing, mendirikan gubuk sederhana di tepi sungai, berharap bisa mengumpulkan cukup uang untuk masa depan yang lebih baik. Awalnya, semuanya tampak damai. Air sungai mengalir jernih, pepohonan rindang di tepian memberikan kesejukan, dan suara burung menjadi satu-satunya melodi yang menemani hariku. Ikan-ikan memang banyak, dan aku bisa menjualnya ke desa terdekat setiap beberapa hari sekali. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pak Tua Karto, pemilik warung kopi satu-satunya di desa terdekat, sering bercerita tentang penunggu sungai itu. "Jangan macam-macam di Cikahuripan, Dak. Ada yang menjaga," katanya suatu sore, matanya menerawang jauh seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia adalah wanita dengan rambut panjang hitam legam yang selalu basah, kulit seputih pualam, dan mata yang bersinar kehijauan di kegelapan. Konon, ia mengenakan kebaya putih kuno, melayang di atas permukaan air, menjaga kesucian sungai. Siapa yang mengganggu akan merasakan murkanya. Aku hanya tersenyum, menganggapnya sebagai cerita pengantar tidur orang tua. Aku terlalu rasional untuk percaya hal-hal mistis. Namun, kejadian aneh mulai bermunculan. Malam pertama, saat aku memasang jaring, ku dengar suara nyanyian lirih dari arah hulu. Melodi yang indah namun menusuk hati, seperti bisikan kesedihan yang dibawa angin. Aku mencoba mencari sumbernya, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku pikir itu hanya halusinasi karena kelelahan. Malam berikutnya, saat bulan purnama bersinar terang, aku terbangun oleh suara gemericik air yang tidak biasa. Aku mengintip dari celah dinding gubuk dan jantungku seolah berhenti berdetak. Di tengah sungai, tepat di bawah sinar rembulan, aku melihat bayangan samar. Bentuknya seperti seorang wanita dengan rambut terurai panjang, mengenakan sesuatu yang tampak seperti kain putih. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seolah melayang di permukaan air. Aku mengucek mata, berpikir aku salah lihat. Saat aku membuka mata lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Hanya riak-riak kecil yang tersisa di permukaan air. Keesokan harinya, saat aku ingin buang air kecil di semak-semak dekat sungai, aku menemukan sehelai rambut panjang berwarna hitam legam tersangkut di dahan pohon. Rambut itu terasa dingin dan basah, meskipun hari itu terik. Aku merinding, teringat cerita Pak Karto. Rambut itu terlalu panjang dan terlalu indah untuk rambut manusia biasa. Aku buang saja rambut itu ke sungai, berharap itu hanya rambut rontok dari hewan hutan. Keanehan semakin menjadi-jadi. Perahuku yang selalu kuikat kuat di tiang pancang seringkali ditemukan melayang beberapa meter dari tepian, seolah ada yang melepaskannya. Alat-alat pancingku kadang berpindah tempat, bahkan umpan yang kubawa seringkali hilang tanpa jejak. Aku mulai merasa tidak sendirian di sana. Perasaan diawasi itu begitu kuat, menusuk hingga ke tulang sumsum. Suatu sore, saat aku sedang memancing dengan tenang, tiba-tiba perahuku oleng hebat, padahal tidak ada angin kencang atau arus deras. Aku hampir saja terjatuh ke sungai. Aku merasa ada sesuatu yang menarik bagian bawah perahu, seperti tangan tak terlihat yang mencoba menjatuhkanku. Aku segera mendayung ke tepi dengan panik, jantung berdebar kencang. Aku melihat ke dalam air, tapi hanya kegelapan yang menyambutku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara nyanyian lirih itu kembali terdengar,
kali ini lebih dekat, seolah-olah berada tepat di luar gubukku. Aku bersembunyi di bawah selimut, menggigil ketakutan. Suara itu begitu jelas, melodi kuno yang mendayu-dayu, penuh duka, namun juga memiliki kekuatan yang mengikat. Aku bisa merasakan bulu kudukku berdiri. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Hujan deras mengguyur Cikahuripan sejak sore, membuat sungai meluap dan arusnya menjadi sangat deras. Aku sudah selesai makan malam dan bersiap tidur ketika ku dengar suara ketukan pelan di dinding gubuk. Aku menegang. Siapa yang akan datang ke sini di tengah badai seperti ini? Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ranting pohon yang terbawa angin. Namun, ketukan itu berulang, lebih keras, lebih teratur. Aku memberanikan diri mengintip dari celah dinding. Melalui kegelapan dan tirai hujan, aku melihatnya. Di tengah kabut tipis yang mengepul dari permukaan air, berdiri sesosok wanita. Rambutnya tergerai panjang, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Matanya, ya Tuhan, matanya bersinar hijau menyala, menatapku tanpa berkedip. Kebaya putihnya basah kuyup, menempel di tubuhnya yang ramping, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang pucat pasi. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasiku, seolah-olah menembus dinding gubuk dan jiwaku. Ketakutan mencekikku. Ini bukan lagi bayangan, bukan lagi halusinasi. Ini nyata. Sosok yang diceritakan Pak Karto, wanita penjaga sungai Cikahuripan, kini berdiri di hadapanku. Lalu, bibirnya yang pucat itu sedikit terbuka, dan aku mendengar suara, bukan nyanyian, tapi bisikan dingin yang menembus tulang, seolah-olah angin membawa kata-katanya langsung ke telingaku, melewati suara gemuruh hujan. Kau telah mengganggu kedamaian sungai. Suara itu begitu dekat, begitu nyata, hingga aku bisa merasakan embusan nafas dinginnya. Aku mundur terhuyung-huyung, menabrak dinding gubuk. Jantungku berpacu seperti jenderang perang. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Kemudian, ia mengangkat tangan kirinya yang pucat. Jari jemarinya lentik, namun terlihat begitu dingin. Perlahan, ia menunjuk ke arahku. Pergi, atau kau akan menjadi bagian dari sungai ini. Tubuhku menggigil hebat. Aku tahu aku harus lari. Aku tidak peduli lagi dengan barang-barangku, dengan gubukku, atau dengan ikan-ikan yang sudah kukumpulkan. Aku hanya ingin selamat. Aku membuka pintu gubuk dengan tergesa-gesa, berlari sekuat tenaga menembus hujan deras, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Langkah kakiku terasa berat, seolah ada yang mencoba menarikku kembali. Aku terus berlari, menembus lumpur dan semak belukar, tak peduli pada goresan di tubuhku atau rasa sakit di kakiku. Aku hanya punya satu tujuan, menjauh dari sungai terkutuk itu, menjauh dari tatapan mata hijau menyala itu. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari, mungkin berjam-jam. Ketika akhirnya aku tiba di desa, tubuhku basah kuyup, penuh luka, dan hampir pingsan karena kelelahan dan ketakutan yang luar biasa. Pak Karto yang melihatku dalam kondisi mengenaskan itu hanya menggelengkan kepala. Matanya menunjukkan kesedihan, seolah ia sudah tahu apa yang menimpaku. Aku tidak pernah kembali ke sungai Cikahuripan. Cerita itu, bisikan itu, tatapan mata hijau menyala itu menghantuiku hingga kini.
Setiap kali aku mendengar gemericik air atau melihat sungai yang tenang, aku teringat padanya, sang penjaga sungai yang tak kasat mata, yang mungkin masih berdiri di sana, di tengah kabut dan gemuruh air, menunggu korban berikutnya yang berani mengusik ketenangannya.